Ibaratnya nih Pak Iya, Ali, iya. kucing ketabrak di jalan itu pasti yang disalahkan Prof. Paiman. Gitu, Pak. Biasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan TV Pendawa Channel, yang mana belakangan ini viral mengkait-kaitkan masalah toko-toko di Pramuka, tempat penyetakan ijazah Pak Jokowi. Kebetulan saya menghadirkan narasumber yang mana beliau juga dulu tahu dan juga beliau sekarang punya percetakan di Blok M Square. Saya perkenalkan dengan Mas Dewa Pak Ali. Mas Dewa. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, tonton sampai habis, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung TV channel kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Dewa. Waalaikumsalam Apa Pak Ali. kabar ini? Baik, alhamdulillah lama nggak bertemu ini Pak Ali. Lama kali ya? Mana aja Pak Ali. Saya mah biasa aja lah. Kalau saya kan pengangguran ini. Iya, Ya kan? siap. Jadi gini Mas Dewa, kita kan belakangan ini viral ya Mas Dewa ya, Iya, siap. dengan masalah ijazah palsu Ya. Pak Jokowi ya, Ya. yang mana katanya dicetak di Pramuka, dan satu yang mana juga melibatkan mantan Wamendes, ya Pak Prof P lah kita bilang, Ya. Paiman Raharjo. Ya. Bapak udah lama sama Pak Paiman? Ya, alhamdulillah saya lama kenal beliau Pak Ali, dan juga saya menjadi tim Di Sedur Jokowi? Ya, di Sedur Jokowi. Saya sebagai humas Sedur Jokowi. Oh gitu. Gitu ya. Tahun berapa Sedur Jokowi berdiri Pak? Sedur Jokowi itu berdiri tahun 2012 Pak Ali. Iya. Gitu kan. Itu kepengurusan ketua yang lama. Kemudian Pak Prof itu masuk 2014. Artinya Meneruskan, Pak Prof itu meneruskan kepemimpinan yang dahulu gitu. Iya. Iya, Pak Ali. Satu. Itu Pak Prof banyak tuh ya di TikTok di mana ya. dia datang dari si Klaten, Ya, seorang pelajar yang miskin, tukang sapu. ya tukang sapu jadi sapam, benar itu Pak? Betul Pak Ali. Memang beliau itu merintis karirnya itu mulai dari nol sekali Pak Ali. Oh gitu ya. Mulai dari tukang sapu keliling gitu kan. Kemudian dia menekuni bisnisnya dulu yang lagi viral itu bisnisnya. Berarti dulu dia beli kios itu apa sewa? Beli Pak Ali. Beli. Tahun 2002 Pak Ali. 2002 itu udah tutup. Sudah dijual. 2002 sudah Saya lihat kan di situ di media-media itu dia di situ berjalan 4 tahun ya, kalau nggak salah ya. Tahun 1998 atau 97. Ya, betul. Dia jual katanya 2002. Ya. Ini kalau itu kan lama sekali kalau kita tarik ulur Pak Ali. Itu kebetulan kalau 2002 saya belum bergabung dengan Prof gitu kan. Saya bergabung dengan Prof itu tahun 2012 Pak Ali gitu. 2012. Betul, 2012. Jadi percetakan itu pernah tahu? Pernah tahu. Ya, betul. Jadi waktu gabung di Sedulur Jokowi 2012. Ya, betul. Sebelumnya tapi udah berteman juga ya sama beliau ya? Sudah. Oh gitu. Nah, jadi kalau menurut Bapak, benar nggak sih ini masalah isu-isu ini? Saya pikir itu nggak benar Pak Ali. Nggak benar sekali gitu. Tapi memang politik itu ya tahulah Pak Ali ya. Dunia politik itu pasti ada yang menjatuhkan gitu Pak Ali. Jadi yang dituduhkan belakangan ini semuanya nggak benar lah berarti? Nggak benar Pak Ali, nggak benar. Sudah dipastikan itu tidak benar 100% Pak Ali. Oh gitu ya? Ya. Cuman ini pengalihan aja ya? Ya, betul. Panjang cerita ya, supaya kayak sinetron. Betul. Ya. Bubur Aji, nambah terus ya? Nambah terus, clickbait kita bilang. Kalau kita ini Pak, selaku orang media, kita kan ya selalu netral, kita melihat. Ya, kita melihat dan kita mencari kebenaran-kebenaran juga. Kebetulan kan saya pernah dengar nih sosok Mas Dewa. Ya. Mas Dewa juga pernah di Sedur Jokowi dan juga
saya kan pernah juga singgah ke warung makan nih ya. Ya, ya, Di Waringin yang ya? di Kemanggisan. Kemanggisan. Ya, di Kemanggisan, rumah makan Sukses Pak dong Dewa. kalau rumah makan Pak Dewa itu. Ya, alhamdulillah paling kecil-kecilan lah gitu. Ya, percetakannya masih jalan. Di Blok M Square, Ya, masih jalan. ya. Waduh, Di Basecamp. salah kita ngomong ini. Nanti dituduh pula kita sebagai apa ini? Sebagai apa namanya? Nanti dikirain Pak Dewa juga nanti dianggap apa ini pencetak ijazah-ijazah palsu orang ini. Iya, Iya kan? betul. Salah kita ngomong. Tapi aman-amanan ya percetakannya. Aman paling Iya. percetakan. Jadi selama ini kegiatannya itu ya? Ya, kita lebih ke kaos paling, cetak kaos, topi gitu paling. Iya. Bagaimana dengan Pak Paiman sekarang? Ada sering ketemu nggak Pak Ya, Paiman? masih kontak-kontakan, teleponan, WA-an juga paling. Gitu ya? Gitu ya, betul. Jadi apa selama bergaul dengan Pak Prof masalah seluruh Jokowi ini ke depannya? Untuk sedulur Jokowi kita tetap jalan, Pak. Jalan, ya? Kita tetap jalan. Kemudian untuk DPP, DPC juga kita masih sering kotak-kotakan di grup Ali gitu. Gitu ya. Kemudian untuk berita yang beredar ini, memang teman-teman di sedulur Jokowi banyak yang menanyakan, ini benar nggak Mas Dewa? Ini benar nggak Mas Dewa? Minta klarifikasinya. Ya saya bilang nggak benar gitu kan Pak Ali. Saya bilang sama teman-teman di DPC, DPD gitu kan, itu tidak benar. Sekarang gini aja teman-teman, jangankan masalah ini ya, ibaratnya nih Pak Ali, kucing ketabrak di jalan itu pasti yang disalahkan Prof Paiman gitu. Biasa itu. Jadi untuk menambah cerita, jangankan kucing ya kan, istilahnya. Selalu dikait-kaitan. Nanti tetangga berantem di sebelah aja, nanti dikirain provokatornya beliau. Iya. Biasa itu. Jadi makin ditambah-tambah gitu ya. Iya, betul. Ya banyak begitulah Pak Ali dilemanya. Oh gitu. Dinami politik. Kemarin kita juga ada kontak sih sama Pak Paiman. Ada video kita yang belakangan. Nah, itu saya bilang, benar nggak itu? Jadi saya kan nggak mau juga dari narasumber satu aja. Kalau beliau saya tanya, pastilah. Nah, makanya saya tanya, Mas Dewa ini kan dulu pernah lama sama beliau, dengan beliau. Jadi saya juga supaya tidak menduga-duga yang macam-macam orang, ya kan? Bagus, kebetulan saya undang aja Mas Dewanya. Saya juga terima kasih sudah ada memenuhi undangan saya untuk klarifikasi ini, kan gitu kan? Iya Pak Ali. Nah, karena ya biasalah ya, kalau orang berhasil pasti banyak yang musim-musim. Betul. Nanti ada yang dibilang merah tuyul lah. Ya, betul. Benar kan? Betul. Ada yang pesugihan lah. Ya kan? Nanti ini mentang-mentang dia jadi komisaris, jadi menteri, jadi apa misalnya kan, dikait-kaitkan dengan ya nggak kena-kena ya kan? Iya. Nah ini jangan-jangan nanti ada orang yang mati di sana, dia dituduh pun dia nyantet. Iya, itu dia yang saya maksud Pak Ali ya. Waduh. Selalu dikait-kaitkan dengan memang banyak yang pro dan kontra juga Pak Ali. Gitu. Kalau saya pribadi sih nggak ambil pusing. Ya, tapi sejujurnya memang si Pak Prof itu orang baik Pak Ali. Saya bisa jamin, garansi 100% Prof itu orang baik Pak Ali. Gitu ya. Dan tidak ada tuh yang namanya yang buat ijazah Pak Prof itu nggak ada Pak Ali. Betul. Sudah dipastikan tidak ada. Dengar ya, saya kan tahu beliau itu rektor ya. Pernah rektor. Dan sekarang pun dengar rektor ya. Rektor di Uniji. Uniji ya. Kemarin pernah di Stopo ya, dekan. Dia tahu betul lah masalah ijazah kalau kayak begitu. Betul. Masa kalau dia berani nyetak ijazah palsu, kan berisiko tinggi buat dia. Betul. Ya, ibaratnya pertaruhannya juga kan nama baik dia juga, Pak. Dia sekolah dari merayap, dari nol, dari tukang sapu, dari apa semua. Ya kan? Gara-gara segelintir ini rusak semua itu. Ya, makanya juga detailnya semua habis itu. Saya minta untuk Pak Ali dan penontonnya Pak Ali ini kita harus netral lah gitu loh. Kita misalkan dapat berita yang ini, kita harus cari dulu kebenarannya benar atau tidak gitu Pak Ali. Harusnya memang begitu. Iya, betul. Tapi kadang-kadang begini, Mas Dewa. Orang ini kan apa namanya? Suka buat ini ya, sensasi-sensasi. Sensasi-sensasi apa namanya? Apalagi sekarang kan banyak itu ya, YouTuber yang apa itu kan? Ada beritanya langsung ini terus kan, apalagi di TikTok itu paling rame juga gitu. Makanya masalahnya mantan presiden kita ya. Nah, oke lah Pak Dewa. Siap Pak Ali, terima kasih Pak Ali. Saya cuma menanya itu saja. Masalah
ruko pramukanya tokonya Pak Preman. Ya, lain nggak Ya, ada. saya juga minta sama Pak Ali dan penontonnya Pak Ali nih bahwa berita itu tidak benar adanya gitu loh. Saya nama Sutono beserta teman-teman yang ada di sini, ex pekerja di Pasar Pramuka Pojok, Matraman, melihat berita-berita dan di media yang mengkaitkan Profesor Dr. Maman Paiman terlibat dalam pembuatan ijazah Bapak Jokowi. Kami tahu persis perjuangan Bapak Maman Paiman. Ingin menyampaikan atau meluruskan bahwa Bapak Profesor Dr. Maman Paiman Rajo memang dulu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan untuk bisa kuliah. Memang benar beliau mempunyai usaha pengetikan dan saya salah satu rekan kerjanya. Dan pada waktu tahun 2002 akhir Profesor Dr. Maman Paiman Rajo meninggalkan Pasar Pramuka Pojok, sehingga sejak itulah kios tersebut sudah bukan milik Bapak Profesor dan sudah milik orang lain. Kemudian setelah keluar dari Pasar Pramuka Pojok, beliau memilih membuka usaha restoran Padang di daerah Kemayoran dan saya sendiri yang mencarikan tempat untuk usaha restoran tersebut. Jadi tidak benar bahwa Profesor Maman Paiman dikait-kaitkan dan dituduh atau dalam pembuatan ijazah Bapak Jokowi. Jadi jauh antara dari tahun 2002 dengan tahun 2012. Jadi saya selaku teman seperjuangan dulu sangat prihatin dan menyayangkan tuduhan yang tidak mendasar. Dan beliau sering dikambing hitamkan padahal tidak tahu menahu. Saya kira sekian klarifikasi dari teman-teman yang ada di sini ex bekerja di Pasar Pramuka Pojok. Semoga isu ijazah palsu Bapak Jokowi segera diselesaikan dan polisi mempercepat hukum yang sedang berjalan.